Perkenalkan, nama saya Beliana Borislaen, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur vokal. Yang pertama, pengertian dari intonasi. Intonasi adalah ketepatan dalam penyajian tinggi rendahnya nada atau suara pada suatu kalimat. Atau intonasi bisa dikatakan dengan bentuk penekanan kata. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan intonasi dalam bernyanyi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Selanjutnya pernapasan. Pernapasan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengatur seberapa banyak udara yang masuk dan keluar dalam pengucapan kata. Pernapasan sangat penting dalam bernyanyi, karena bernyanyi udara yang dibutuhkan cenderung lebih banyak digunakan untuk mengatur kestabilan suara. Baiklah, di sini saya akan melakukan pernapasan diafragma. Pertama, kita menarik napas melalui hidung. Dan kita keluarkan. Sekali lagi. Atau kita bisa melakukan pernapasan diafragma melalui seperti ini. Kita tarik napas. Lalu kita buang. Selanjutnya, pengertian frasering. Frasering adalah penggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga kalimat atau lagu tersebut dapat menjelaskan tema dan penyampaian pesan. Selain itu, frasering adalah usaha penyanyi untuk memperlihatkan struktur dari lagu tersebut. Contoh kalimat terhadap frasering. Yang pertama, Budi sedang memakan. Yang kedua, Budi sedang memakan roti. Di dalam bernyanyi juga kita harus bernyanyi dengan menggunakan satu fase. Jangan ada penggalan terhadap fase tersebut. Dan pengambilan napas dalam frasering juga harus dilakukan dengan secara baik, supaya dalam bernyanyi dengan nada yang panjang kita bisa melakukannya hingga lagu tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Contoh lagunya yaitu Gundul gundul pacucul kemelengan. Dan lagu tersebut tidak boleh kita penggal. Dengan contoh begini, gundul gundul pak cul kemelengan. Itu merupakan suatu teknik yang salah dalam frasering. Selanjutnya, pengertian falsetto. Falsetto ialah suara bernyanyi palsu, atau merupakan sebuah cara di mana suara dalam nyanyian dapat diambil dari luar yang seharusnya atau dapat dikatakan dinyanyikan dengan nada yang tinggi. Contoh falsetto itu ketika seseorang menyanyikan lagu tersebut dengan fals, dan suara tersebut bisa diedit menggunakan suatu apapun menjadi suara yang bagus, sehingga falsetto itu dikatakan suara palsu. Contoh kita menyanyikan lagu dengan fals. Ibu kita Kartini, putri sejati. Itulah merupakan suara yang fals, dan suara tersebut bisa dibuat bagus menggunakan
suatu aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian high pitch. High pitch itu merupakan salah satu teknik yang penting dalam membawakan sebuah lagu, atau teknik ini yang digunakan untuk menjangkau tinggi nadanya suara tersebut dengan menggunakan resonansi suara kepala. Berbeda dengan falsetto yang saya jelaskan tadi, kalau falsetto itu suaranya berat, tidak nyaring, susah mencapai nada tinggi atau bisa kita bilang fals. Sedangkan high pitch merupakan suara kepala yang bisa menarik nada tinggi dengan baik menggunakan high pitch tersebut. Contoh dari high pitch yaitu saya akan mempraktekannya. Do, ra, mi. Beda dengan falsetto yang saya jelaskan tadi. Dan high pitch merupakan suatu ketika kita mengambil nada yang tinggi, kita bisa melakukannya dengan baik melalui suara kepala. Do, high pitch. Selanjutnya pengertian interpretasi. Pengertian interpretasi itu cara pembawa lagu atau orang yang mendengarkan lagu membayangkan atau terhipnotis oleh suatu ayat dari lagu tersebut yang menyebabkan kita itu bisa merasa sedih atau gembira ketika mendengarkan suatu lagu yang dibawakan oleh seorang penyanyi. Atau interpretasi dalam lagu tersebut itu ya kita menghayati lagu. Contohnya kita sedang menyanyikan lagu yang paling sedih. Nah, ketika kita menyanyikan lagu tersebut itu kita menjadi merasa sedih sehingga kita bisa mengeluarkan air mata karena terbawa oleh lagu tersebut. Tanpa kita sadar, kita bisa mengeluarkan air mata kita secara tidak sengaja, atau kita bisa membawakan lagu yang gembira. Nah, ketika kita menghayati lagu tersebut, kita menjadi sangat gembira, senang gitu. Contohnya kita lagu Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Nah, ketika kita menghayati lagu tersebut, kita bisa menangis. Atau bisa dikatakan sangat sedih. Selanjutnya itu sonoritas. Sonoritas itu adalah kenyaringan suara yang kita keluarkan dengan teknik yang benar. Sonoritas akan memberi kesan jernih dan merdu. Sonoritas itu merupakan teknik yang benar. Ketika seorang penyanyi membawakan lagu, penyanyi tersebut harus mengeluarkan suara yang nyaring dan menggunakan teknik yang benar sehingga memberi kesan yang jernih dan merdu terhadap suara yang dikeluarkannya tersebut. Selanjutnya pitch. Pitch itu tinggi rendah nada dalam suatu bunyi. Pitch berkaitan dengan getaran yang dihasilkan oleh instrumen maupun suara manusia. Pada suatu vokal, pitch itu berkaitan dengan intonasi. Nah, kemampuan intonasi, kesanggupan seseorang dalam membedakan mana suara yang fals dan tidak fals. Itulah perbedaannya. Contoh pitch yaitu tinggi rendah nada. Contohnya do,
si, la, do, si, la, sol, do, re, mi, do. Atau bisa dengan gini, do, re, mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa. Selanjutnya pengertian ekspresi. Ekspresi dalam bernyanyi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang penyanyi dengan bagaimana suatu lagu tersebut harus dinyanyikan sesuai dengan jiwa dari lagu tersebut. Misalnya melalui penggunaan warna suara, dinamika, tempo, mimik, sesuai dan bersinergi. Contohnya ketika penyanyi menyanyikan suatu lagu yang gembira, ekspresi penyanyi tersebut harus senang, gembira. Atau menyanyikan lagu yang sedih, ekspresi penyanyi tersebut harus nampak dia bisa menghayati lagu tersebut dengan sedih gitu. Pentingnya ekspresi dalam bernyanyi itu sangat penting. Kenapa? Karena penyanyi akan mempermudah mengantarkan pesan lagu kepada para pendengarnya dengan tegas. Lagu sedih harus dinyanyikan dengan ekspresi yang sedih serta mimik wajah yang sedih, sebaliknya dengan lagu yang gembira. Selanjutnya sikap badan. Sikap badan dalam bernyanyi juga sangat penting. Kenapa? Karena bernyanyi memerlukan sikap badan yang bagus dengan sikap berdiri. Nah, sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi, bisa sambil duduk atau berdiri. Yang terpenting, saluran pernapasan tidak terganggu, tetapi akan lebih baik jika bernyanyi dengan posisi sikap badan berdiri. Kalau misalnya kita duduk, bisa akan menyebabkan pernapasan kita jadi terganggu. Sebaiknya ketika kita menyanyi, kita menggunakan posisi badan yang siap, yaitu dengan berdiri. Nah, sikap badan yang baik yaitu dengan cara kita berdiri, agar pernapasan yang kita lakukan ketika kita bernyanyi tidak terganggu. Ketika kita duduk, maka pernapasan tersebut akan menjadi terganggu. Dan sikap badan yang baik dan yang benar ketika bernyanyi yaitu dengan cara berdiri tegak dan menggunakan pernapasan diafragma dengan baik. Selanjutnya vibrato. Vibrato merupakan suara yang bergelombang dalam bernyanyi. Dapat disebut dengan teknik yang digunakan untuk memperindah sebuah lagu yang dimainkan dengan memberikan getaran pada suara tersebut. Contohnya kita bernyanyi, saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan.